Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai aplikasi hukum Gauss pada suatu distribusi muatan yang berbentuk bola berongga, di mana pada bagian yang tidak ada rongganya tersebut terdapat distribusi muatan yang bersifat seragam. Nah, di sini, seperti kita tahu sebelumnya, karena kita masih membahas mengenai medan listrik yang memiliki simetri bola, maka kita sudah menetapkan bahwa rho atau rapat muatan persatuan volumenya harus bernilai konstan. Nah, sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut. Jadi kita punya suatu bola berongga dengan jari-jari bagian dalamnya atau jari-jari rongganya R1, jari-jari luarnya R2, muatan total pada bagian yang amplitudonya adalah Q. Nah, di sini kita bahas apabila kita gunakan permukaan Gauss yang sangat kecil atau jari-jarinya 0, maka tidak ada permukaan yang terlengkapi. Di tengah rongganya kosong, volume dari muatan terlengkapnya 0, muatan terlengkapnya 0. Kemudian apabila kita gunakan jari-jarinya agak sedikit besar tapi masih berada dalam rongga, kita akan peroleh muatan terlengkapnya oleh permukaan Gaussian tetap 0, tapi terdapat volume terlengkapnya itu 4/3 pi R/3 R kecil. Apabila kita perbesar, R-nya kembali sampai nilainya antara R1 dengan R2, kita akan lihat volume terlengkapnya dari 4/3 pi R/3 posisi permukaan Gaussnya, jaraknya dikurangi R1/3 volume bagian dalamnya, jari-jari bagian dalamnya. Dan muatan yang terlengkapi adalah 4pi integral dari R1 sampai R dari rho R kuadrat dr. Di sini rho atau rapat muatannya masih kita tuliskan dalam bentuk yang umum, itu dapat bernilai fungsi dari R. Tapi selanjutnya di bagian bawah akan kita gunakan rho R sama dengan konstan sama dengan rho. Nah, selanjutnya bila kita perluas lagi jari-jari permukaan Gaussian sampai permukaan Gaussian berada di luar daripada silinder bola berongga ini, kita akan dapatkan Q enclosure adalah integral dari R1 sampai R2 dikalikan 4pi dari rho R kuadrat dr. Atau dengan kata lain, hasil daripada Q enclosure ini akan kita peroleh Q besar ini. Dengan volume terlengkapinya adalah 4/3 pi buka kurung R2/3 kurang R1/3. Nah, kemudian karena kita masih membahas sistem dengan simetri bola, kita asumsikan medan listriknya, vektor medan listriknya memiliki bentuk fungsi dari L kali F topi. Kemudian elemen luasnya adalah dA, adalah elemen luas dari suatu permukaan bola. Integral tertutup dari dA sama dengan integral tertutup dari R topi dA dengan dA adalah R d theta X sin theta dV. Kita integralkan θ-nya dari 0 sampai pi dengan V-nya dari 0 sampai 2pi. Karena R topi dengan R bukan fungsi dari θ dan V, kita bisa keluarkan dari integral sehingga kita dapatkan R topi integral R topi kali R kuadrat integral dari 0 sampai pi sin theta d theta integral dari 0 sampai 2pi dV, sehingga kita peroleh hasil dari integral 0 sampai pi dari sin theta d theta adalah 2 dengan hasil integral dari 0 sampai 2pi dari dV 2pi nya 2pi kali 2 jadi 4pi dikalikan R kuadrat dikalikan R topi. Nah, berikutnya adalah kita perlu merumuskan muatan terlengkapi sebagai fungsi dari posisi terhadap origin yang dalam hal ini perlu dibagi dalam 3 rentang, yaitu antara 0 sampai R1, antara R1 dengan R2, dan lebih besar daripada R2. Nah, kita lihat dari gambar satu ini, di dalam rongga tidak ada muatan, akibatnya antara 0 sampai R1 tidak ada muatan terlengkapi, antara R1 sampai R2 terdapat muatan terlengkapi yang bentuknya seperti ini, yaitu Q dikalikan perbandingan dari volume bagian dari bola berongga dibagi dengan volume total bola berongganya. Nah, di luar, apabila kita bahas permukaan Gauss yang berada di luar dari bola berongga, maka cukup sama dengan muatan totalnya atau sama dengan Q besar. Nah, asumsi dari persamaan 1, kemudian bentuk permukaan Gauss yang kita pilih persamaan 2 dengan rumusan dari muatan terlengkapi dari persamaan itu, kita substitusi ke persamaan Gauss sehingga bisa diperoleh seperti ini. Untuk ini kita bahas dulu antara rentang 0 sampai R1. Suku ruas kanannya kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh fungsi R dari R kuadrat 2 kali 2pi, suku kanannya Q enclosed sebagai epsilon 0. Karena untuk rentang antara 0 sampai R1 tidak ada muatan terlengkapi, maka ini menjadi 0. Nah, kemudian untuk daerah kedua antara R1 sampai R2, suku ruas kirinya kita tidak tuliskan lagi penyeluruhan yang cukup sampai hasil akhirnya.
Ruas kanannya adalah Q per R pangkat 3 kurang R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 kurang R1 pangkat 3. Nah, kemudian 2 kali 2Pi kali R kuadrat, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga kita bisa peroleh 1/4 Pi R kuadrat dikali 1 per epsilon 0 dikalikan muatan terlingkupinya. Kita sederhanakan, sehingga kita peroleh 1/4 Pi epsilon 0 R pangkat 3 kurang R1 pangkat 3 dibagi R2 pangkat 3 kurang R1 pangkat 3 dikali Q per R kuadrat. Nah, untuk permukaan Gauss di luar daripada bola berubah atau R1, R kecil lebih besar sama dengan R2, maaf ini ada koreksi, akan memberikan Q N2 sama Q per epsilon 0. Sementara ruas kirinya memiliki bentuk yang sama. Kemudian saat kita pindahkan ke ruas kanan, kita bisa peroleh sebagai hasil akhir E-nya adalah 1/4 Pi epsilon 0 Q besar dibagi R kuadrat. Ini kembali mirip seperti medan listrik pada satu muatan titik. Ini bisa diperoleh seperti ini karena baik muatan titik, bola pecah isolator, maupun bola berongga isolator itu memiliki simetri yang sama, medan listrik itu simetri bola. Dimana kita lihat untuk permukaan Gauss di luar sistem, yang jauh di luar sistem, ini kan diperoleh persamaan sama. Nah, kemudian persamaan 4, ini persamaan 4, persamaan 5, persamaan 6 bisa kita gabungkan menjadi persamaan 7 yang menggambarkan medan listrik untuk rentang antara 0 sampai R1, R1 sampai R2, dan lebih besar daripada R2. Maaf tandanya terbalik lagi, harusnya R2 lebih kecil sama dengan R1. Nah, kemudian bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk di dalam rongga itu nilainya 0. Jadi kita lihat di sini digunakan muatannya Q besar sama 1 nanocoulomb, jari-jari pertamanya ini 1 mikrocoulomb, jari-jari itu 2 mikrocoulomb. Jadi ini posisi R1, ini posisi R2. Nah, kita lihat di dalam rongga atau untuk jari-jari kurang dari 1 mikrometer, medan listriknya ada 0. Untuk antara R1 dengan R2, yaitu antara 1 mikro dengan 2 mikrometer, kita lihat bentuknya seperti ini, yang merupakan perkalian dari R pangkat 3 kurang R1 pangkat 3 dikalikan R pangkat minus 2. Nah, untuk di luar, sebanding dengan 1 per R kuadrat. Ini harusnya, maaf, ada koreksi, sebanding dengan R pangkat minus 2. Jadi ini profilnya. Nah, kenapa digunakan spreadsheet untuk menggambarkan ini? Karena ada fungsi yang sepertinya agak sulit untuk dilihat bentuknya. Kalau yang ini bisa kita gambarkan secara kualitatif, yang ini juga bisa. Nah, yang ini agak sulit sehingga kita perlu menggunakan penggambaran yang benar-benar kuantitatif agar terlihat kebenaran daripada grafiknya. Baik, materi untuk bagian ini selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya.